senang menyanyikan lagu orang lain, hati-hati loh. Kalau tanpa izin penciptanya kita bisa kena jerat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISB sekalian, pada kali ini kita akan membahas topik yang cukup juga menarik dan juga sekarang sedang tren, ya, kaitan dengan dunia permusikan, ya. Apakah kita pernah ataupun bahkan senang menyanyikan lagu orang lain? Hati-hati loh. Kalau tanpa izin penciptanya kita bisa kena jerat hukum. Tapi itu kalau lagu yang kita nyanyikan itu dimaksudkan atau ditujukan untuk tujuan komersial. Nah, ini pula yang terjadi pada artis yang populer gitu ya, yang ternama di tanah air kita, yaitu Vidi Aldiano, yang sekarang digugat oleh Kinan Nasution. Nah, Kinan Nasution ini adalah pencipta lagu Nuansa Bening. Lagu Nuansa Bening ini sebetulnya lagu yang diciptakan oleh Kinan Nasution sekitar tahun 1978. Lalu kemudian dipopulerkan kembali oleh Vidi Aldiano di tahun 2008. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Nah, lagu ini pula yang dianggap oleh pihak Kinan Nasution yang turut membesarkan nama Vidi Aldiano sehingga namanya besar saat ini. Namun sayangnya dalam kurun waktu hampir 16 tahun Vidi Aldiano baru mendatangi Kinan Nasution dengan maksud untuk memberikan semacam kompensasi ya atas lagu yang diciptakannya itu, yang turut membesarkan namanya itu, yang itu pula sering dinyanyikan oleh Vidi Aldiano gitu ya, dalam konser, dalam gelaran panggungnya, pertunjukan, setiap pertunjukan dan sebagainya. Begitu lamanya, sekira 16 tahun, Vidi Aldiano mendatangi Kinan Nasution untuk memberikan kompensasi sebesar 50 juta rupiah. Akhirnya dia rupanya dia nanyain. Nah, salah satu manajernya minta telepon saya, nomor telepon saya, akhirnya dia telepon, terus dia mau ketemu. Nah, dia ketemu itu, terus dia datang ke rumah dengan membawa uang 50 juta. Ya. Dia bilang, buat apa 50 juta? Oh, ini sebagai tanda terima kasih. Pihak Kinan Nasution itu tidak menerima 50 juta rupiah karena menurut anggapan dia bahwa yang paling penting itu adalah etika dan transparansi dan juga tanggung jawab sejauh mana gitu lagu yang ia ciptakan tersebut bisa mendapat hak-haknya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, terkait dengan penciptaan lagu itu sebetulnya sudah diatur di dalam hukum Indonesia. Dalam hal ini telah ada undang-undang tentang hak cipta, di mana pencipta itu memiliki setidak-tidaknya dua hak yang melekat daripadanya. Yang pertama adalah hak moral dan yang kedua adalah hak ekonomi. Jadi hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan lagu tersebut itu menjadi hak daripada penciptanya. Sehingga muncul kewajiban bahwa atas ciptaan lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi dalam hal ini sebagai kepentingan untuk pertunjukan, maka ada kewajiban hukum yang harus diberikan oleh penyelenggara, oleh penyanyi gitu terhadap pencipta lagunya sendiri gitu. Nah, ini yang seringkali terlupakan gitu. Hak moral adalah hak pribadi yang melekat pada diri pencipta, di mana dia harus senantiasa diakui, direkognisi gitu ya, dicantumkan bahkan dalam setiap pertunjukan, baik itu di ruang digital maupun di pertunjukan panggung. Itu harus diakui gitu sebagai penciptanya. Dan kemudian juga hak ekonomi. Hak ekonomi itu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam hal ini seringkali kita sebut sebagai royalti.
Jadi seorang pencipta itu berhak untuk mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya yang dibawakan oleh penyanyi gitu dalam setiap pertunjukannya. Atau dengan maksud dikomersialisasi gitu ya. Nah, sekarang itu media untuk mengkomersialisasikan lagu itu banyak, termasuk juga di platform digital seperti halnya Spotify, YouTube yang kemudian dimonetisasi. Nah, pencipta itu berhak untuk mendapatkan itu. Nah, oleh sebab itu maka penting bagi pelaku seni gitu ya, baik itu penyanyi, label, dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia permusikan, itu penting untuk memerhatikan hal ini. Dari kasus ini kita bisa melihat atau flashback ya terhadap kasus yang sebetulnya belum lama ini terjadi ya, mengingatkan kita pada kasus yang terjadi antara Ari Bias dengan Agnes Monica atau Agnes Mo ya. Nah, persis seperti ini bahwa Ari Bias juga menggugat kepada Agnes Mo karena royalti yang tidak dibayarkan oleh Agnes Mo kepada Ari Bias yang berakhir di pengadilan dan diputus dengan putusan bahwa Agnes Mo harus membayar sejumlah denda yaitu 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Lalu adanya kasus tersebut ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi para penyanyi gitu ya, sehingga memantik para penyanyi dalam hal ini Ariel, Noah dan kawan-kawan gitu ya untuk melakukan uji material terhadap undang-undang hak cipta gitu. Mereka mengajukan uji material terhadap Mahkamah Konstitusi untuk membuat penafsiran terkait dengan beberapa pasal yang dianggap itu bermasalah dan merugikan para pelaku seni dalam hal ini penyanyi. Mereka membutuhkan kepastian hukum apakah memang harus betul-betul izin terhadap pencipta itu menjadi wajib atau hanya misalkan cukup membayarkan royalti saja melalui lembaga manajemen kolektif. Gitu. Nah, oleh sebab itu, Sobat ISB sekalian, sangat penting untuk memperhatikan bahwa ada hak-hak yang dapat atau hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dalam setiap karya ciptaan lagu yang dibuat oleh pencipta, dan mereka memiliki hak-haknya tersendiri, yaitu hak moral dan ekonomi yang itu melekat dan dijamin serta dilindungi oleh undang-undang. Tinggal bagaimana kemudian kita untuk menjaga kemitraan itu tetap berjalan sebagai bentuk profesionalitas dan juga tanggung jawab moral di antara para pihak, karena bagaimanapun itu tanpa adanya lagu yang diciptakan oleh penciptanya sendiri, tentu penyanyi pun tidak akan besar namanya gitu di publik gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau Anda punya pendapat ataupun pertanyaan. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.